Persiapan yang dilakukan Timnas Indonesia dalam menyambut laga krusial di Matchday Juni tak hanya dilakukan oleh pihak federasi saja. Para penggemar yang juga tak kalah ingin memberikan dukungan sepenuhnya, termasuk dengan cara yang sedikit liar. Ribuan fans Garuda udah standby untuk war tiket Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun ternyata masih belum cukup. Penggemar Timnas masih banyak misi tambahan selain mendukung. Mereka ingin memberikan balasan menohok ke para supporter Cina yang diketahui siap away ke Jakarta. Jelas, hal ini bukan tanpa alasan. Mengingat dulu merekalah yang lebih dulu memperlakukan fans Indonesia dengan seenaknya. Tapi tenang aja, 4 cara ini gak melanggar aturan, dan media-media Cina pun mulai main drama-drama aneh. Antusiasme penggemar ini jelas sangat dinantikan oleh para pemain, terutama yang belum pernah merasakan bermain di hadapan pendukung Garuda. Max Huggers, Dean James, dan Emil Audero menjadi nama-nama yang belum pernah merasakannya. Menariknya, Max jadi pemain yang telah membangga-banggakan fans Garuda di depan media Belanda. Padahal belum debut loh cuy. Bahkan ia berani membandingkan fans Belanda dan fans Indonesia. Lantas, seperti apa perbandingan menurut El Nyengir dan bagaimana persiapan fans Timnas sendiri? Mari kita ulas sampai tuntas. Laga krusial akan berlangsung di kandang sendiri, tapi melawan Cina. Jelas sesuatu yang gak akan mudah begitu saja bagi Timnas di era kepelatihan Patrick Kluivert. Semua pasti sudah tahulah, 3 poin adalah harga mati dengan berbagai persiapan dilakukan yang lebih maksimal dibandingkan match sebelumnya. Dan dilakukan bersama-sama oleh seluruh elemen skuad Garuda. Maka, menaklukkan Cina merupakan satu-satunya pilihan buat setidaknya mengamankan round keempat. Dan bagi para penggemar, tak hanya memberikan dukungan semata, mereka juga menunjukkan totalitas tanpa batas dalam memberikan dukungan yang membara. Totalitas fans Garuda tak bisa lagi diragukan, mereka seperti api yang tidak pernah padam. Dengan selalu hadir, menyemangati, dan mendukung Timnas Indonesia dengan sepenuh hati, baik di saat kemenangan maupun saat tim mengalami kekalahan. Termasuk dalam GBK nanti, juga makin hari makin banyak kejutan setelah sebelumnya kelompok supporter seperti La Grande Indonesia menyiapkan tifo spesial. Jadi, mengingat laga ini menghadapi Cina dan supporter mereka dipastikan hadir, maka banyak penggemar Timnas ingin membalas perbuatan fans Cina yang dulu memperlakukan WNI dengan seenaknya di Qingdao Stadium. Pertama, jelas soal penempatan supporter away, di mana dulu supporter Timnas dikasih jatah tiket away, namun ditempatkan di tribun atas pojok. Lalu yang kedua, soal jatah tiket yang sedikit. Jika dibandingkan laga away lainnya, di Cina tergolong lebih sedikit, bahkan jika dilihat saat away ke Bahrain. Yang ketiga, soal fasilitas penunjang layaknya bus, hotel, dan fasilitas lainnya yang dulu kita dapatkan. Seperti contohnya jarak hotel ke stadion yang mencapai puluhan kilometer. Tapi mengenai hal ini, hanya federasi dan panitia penyelenggara yang bisa mengatur. Kita hanya bisa ngasih masukan. Dan dulu, Erick Thohir juga pernah menegaskan ingin membalas perlakuan licik Cina. Namun ada satu hal yang paling menyita perhatian, bukan soal teknik, bukan pula strategi, melainkan sikap dari sebagian fans Cina saat jadi tuan rumah dulu yang terbilang cukup mengganggu. Bayangkan, para pendukung Garuda yang sudah jauh-jauh datang ke Qingdao Stadium harus menerima kenyataan pahit. Bendera merah putih, spanduk dukungan, hingga atribut khas Indonesia dilarang keras untuk ditampilkan di tribun. Bukan oleh pihak keamanan stadion, bukan oleh panitia pertandingan, tapi justru oleh para pendukung tuan rumah sendiri. Aneh? Tentu. Apakah ini dibenarkan? Jelas tidak. Karena secara resmi, pihak stadion tak pernah melarang atribut nasional selama tak bersifat provokatif. Tapi inilah kenyataannya. Sebuah aksi sepihak yang seolah ingin mematikan semangat Garuda sebelum pertandingan dimulai.
Tapi tenang saja, karena membela simbol negara tak pernah salah dan selama tak menyalahi aturan, ekspresi cinta pada tanah air sah-sah saja untuk dibalas dengan cara yang cerdas. Tak hanya dari tribun, tekanan juga datang lewat media. Perang psikologis mulai dimainkan oleh media-media besar asal negeri tirai bambu. Tanpa banyak teriak, tapi menyusup lewat kata-kata yang menyenggol perasaan. Salah satunya datang dari Sohu, media yang menyoroti sanksi yang baru saja dijatuhkan kepada Federasi Sepak Bola Indonesia. Alih-alih netral, mereka justru menyambut kabar itu dengan sukacita, seolah-olah timnas mereka baru saja diberi durian di tengah paceklik kemenangan. Menurut mereka, sanksi ini adalah peluang emas, peluang untuk menekan Indonesia dan mungkin mencuri kemenangan tanpa harus berkeringat terlalu banyak. Sebelum pertandingan, timnas Cina menerima sejumlah berita baik. Pertama, pemain timnas Cina terus memperlihatkan performa yang luar biasa di Liga Super Cina, yang tak diragukan lagi menyuntikkan kepercayaan diri kuat dan motivasi ke laga kunci berikutnya. Bagi timnas Cina, ini adalah kesempatan langka. Mereka harus memanfaatkan peluang untuk memenangi laga tandang ini dan mengerahkan segenap kemampuan mereka agar dapat melampaui Indonesia dan lolos sebagai peringkat keempat grup, tulis media tersebut. Apakah ini strategi atau bentuk keangkuhan yang terlalu dini? Yang jelas ini bukan hanya tentang 90 menit di lapangan, tapi juga soal bagaimana Garuda menanggapi tekanan di luar rumput hijau dengan kepala dingin dan dada tegak. Maka, jangan heran jika semua ingin agar fans Cina juga dibatasi saat away ke GBK nanti cuy. Statement Mes gegerkan Belanda. Dalam sebuah wawancara eksklusif bersama ESPN yang ditayangkan melalui kanal YouTube FC20, Mes Hilgers, pemain kelahiran Belanda yang kini membela timnas Indonesia, membagikan kesan mendalamnya tentang kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Ia tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Baginya, atmosfer yang diciptakan para supporter Indonesia jauh melampaui apa yang pernah ia rasakan selama berkarir di Belanda. Bahkan lebih menggoda dibandingkan gemuruh stadion-stadion besar Eropa. Memang, sejak resmi dinaturalisasi, Mes sudah mencatat 3 penampilan bersama Garuda. Namun, cedera membuatnya beberapa kali absen, terutama saat laga tandang, El Nyengir belum sama sekali debut di GBK. Meski begitu, kiprahnya di lini belakang skuad asuhan Patrick Kluivert mulai menunjukkan progres. Satu impian besar yang belum terwujud, bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, bisa jadi kenyataan di matchday Juni menghadapi Cina. Makanya, ia sangat antusias hingga memuji fans Garuda. Di Indonesia, aku sebenarnya sangat terkenal. Aku harus lebih berhati-hati saat di sana, ujarnya sambil tersenyum. Popularitas tentu membawa konsekuensi. Mes mengaku membutuhkan pengawalan ekstra di ruang publik. Namun, ia justru menilai itu sebagai bentuk cinta. Menurutnya, para penggemar Indonesia sangat menghormati dan penuh semangat dalam mendukung pemain idolanya. Lebih baik memang ditemani pengawal saat di luar, tapi mereka semua mendekati dengan penuh respect. Aku belum pernah main di Jakarta, tapi pernah menginap di hotel sana. Suasananya jauh lebih meriah, lebih gila dibanding Belanda. Lanjut Mes Hilgers kepada ESPN. Ya, sudah jelas ini menghebohkan Belanda. Negara yang ditinggalinya selama 10 tahun, namun ia lebih bangga sama Indonesia. Dan satu hal yang kini menjadi mimpi pribadinya adalah bermain langsung di hadapan puluhan ribu supporter di SUGBK. Mes ingin merasakan sendiri energi luar biasa dari stadion yang mampu menampung hingga 70.000 orang. Mes Hilgers, fans Belanda wajib belajar dari fans Indonesia. Salah satu kebanggaan Mes kalau menceritakan soal Indonesia memang soal supporter, dan supporter terus.
Ketika di dalam maupun di luar lapangan, bek tengah Twente ini begitu merasakan hangatnya dukungan dari fans. Ya, walaupun terkadang sampai ada yang sedikit tergila-gila. Namun di mata El Nyengir bukanlah sebuah masalah yang berarti, asalkan ia masih bisa enjoy dan nyengar-nyengir. Itu berarti masih dalam kategori aman atau nggak risih. Pokoknya, setelah menjadi punggawa Garuda, karir sepak bola Messil Girls benar-benar jadi makin berwarna karena adanya penggemar. Dan untuk setiap match away juga tak kalah banyaknya fans Indonesia. Bagaimana nggak terkesima coba? Dan dukungan yang dirasakannya ini begitu spesial. Mes bahkan pernah curhat ke media Belanda agar supporter di Belanda bisa sedikit meniru aksi-aksi positif fans Garuda. Itu benar-benar spesial untuk bisa bermain bagi negara dengan banyak penduduk. Benar-benar tidak bisa digambarkan, seperti sepenuhnya berada di dunia yang berbeda dan tidak bisa dibandingkan dengan Eropa. Orang-orang Belanda terkadang perlu belajar sedikit tentang itu. Itu adalah media sosial dan itu tergantung seberapa besar Anda menaruh harga kepadanya. Saya membumi dalam hal itu, tentu saja itu gila, namun tidak seperti yang Anda pikirkan. Anda tetap sibuk dengan olahraga Anda dan hal terpenting dalam hidup, tegas Mes kepada media Belanda sebagaimana yang dikutip dari TV One News. Ya, mungkin termasuk keberanian penggemar timnas saat away ke Cina, yang sudah ditentang oleh penggemar tuan rumah tetap nggak gentar. Dan kini semuanya tinggal hari pembalasan yang dinanti, ya kan? Jadi itulah berbagai persiapan dan kejutan para penggemar Garuda hingga Messil Girls yang udah nggak sabar pengen debut di depan pendukung sendiri. Ia datang dari Belanda ke Indonesia, dari tribun yang tenang ke gelombang lautan merah putih. Messil Girls kini tahu rumahnya tak lagi hanya tentang tempat ia lahir, tapi juga tentang tempat di mana semangat sepak bola terasa lebih hidup.